Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia pada semua pengikut atau yang belajar tajwid Al-Quran. Semoga kemudahan yang diberikan Allah kepada kita semua akan membawa hasil yang baik, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan sempurna. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara berhenti membaca Al-Quran, karena kita tidak boleh berhenti dengan sembarangan di dalam membaca Al-Quran. Ada tata caranya. Itulah sekarang kita pelajari tentang waqaf, ya. Waqaf itu berhenti sejenak atau putus bunyi suara, ya. Kemudian berganti napas di tempat yang baru. Biasanya waqaf itu berada di akhir kata. Maka ada tata cara yang diajarkan untuk berhenti, sehingga berhentinya pasti benar, ya. Jangan sampai kita berhentinya salah. Perhatikan, pahami baik-baik, ya. Satu, yang pertama, kita boleh berhenti di kata yang ada di Al-Quran, ya. Harokat yang terakhir dari kata ini harokatnya sukun, ya. Kalau kita ambil harokat sukun, biasanya di sini satu huruf sebelum akhir itu hurufnya hidup, huruf hidup, ya, H. Sehingga cara membacanya hidup ketemu mati, pendek. Bacanya pendek, ya. Nah, sekarang contoh satu ayat pendek aja, misalnya di Al-Baqarah, ya. Misalnya kita ketemu ayat sini. Di sini kita berhenti di sini nggak boleh. Ini ada ayat panjang sebelumnya. Kemudian ada huruf hidup dan mati. Jadi kita ambil yang matinya. Karena mati sebelumnya itu, ini kita boleh berhenti di sini. Ya, misalnya begitu. Jadi kita tinggal berhenti aja. Di sini kan ada masih sambung lagi ayatnya. Nah, sekarang kita berhenti dari ayat yang panjang semula dari awal sampai sini. Anggap aja. Jadi sampai sini. Ini kita baca panjang, ini ishar, jadi tidak perlu dilagu-lagukan. Jadi sawaun alaihim, berarti huruf yang berharokat sukun bisa huruf apa saja asal ada di dalam ayat. Kita tinggal pilih, ya. Caranya begitu, ya. Nanti kita harus belajar mencari. Ya. Yang kedua, kita mencari huruf kata terakhir, ya. Kata terakhir misalnya di huruf akhir ini, ya. Bisa dia A, bisa dia I, bisa dia U, bisa juga in, bisa juga un. Nah, kalau kita ketemu di huruf akhir ini berharokat, ya. Biasanya di sini juga berharokat, biasanya, ya. Jadi cirinya hidup dan hidup. Ini kan hidup nih. Ini bisa A, I, U, in, un, ya. Jadi hidup. Jadi cirinya begitu. Cara berhentinya juga dibaca pendek, ya. Jangan dibaca panjang, ya. Jadi misalnya ada misalnya ada ayat hurufnya hidup dan hidup. Misalnya gini.
Ya, ada ayat, potongan ayat ini ya. Dari sana masih juga panjang. Ada kata bima unzila ilaika. Di sini boleh nggak berarti? Pasti tidak boleh, karena hurufnya sukun dan hidup. Di sini ada hidup dan hidup, dan kita berarti di sini boleh. Nah, kita baca dulu sesuai dengan hukum. Ini ada tanda panjang, ada unzi. Unzi itu ikhfa hukumnya. Maka kita baca, kita berhenti di sini ya, kita ambil, kita berhenti di sini sesuai dengan. Nanti terserah, di sini ada yang i boleh, u boleh, in boleh, un boleh. Nah. Jadi bacanya bima unzil, pendek, zil pendek. Cara bacanya gitu. Banyak contoh yang lain. Tapi kita belajar cara ini. Yang penting kita paham ini hurufnya hidup dan hurufnya hidup. Ya, itu kedua. Kemudian yang ketiga, kita tadi bertanya-tanya mana fathatain. Nah, sekarang kita boleh berhenti cari huruf yang huruf keempatnya fathatain. Biasanya ada huruf alif. Ya. Kita boleh berhenti milih di fathatain. Kalau berarti di sini kita membacanya harus dua harokat, karena yang dua ini harus dibaca fathahnya plus alifnya, gitu ya. Jadi harus dibaca. Jadi kuncinya harus dibaca dua harokat. Ya. Contoh, saya akan bercontoh ya. Ya, ini ada ayat ya dalam Al-Quran, ada bunyinya begini. Ini dua rakaat, saya lagu, sini tidak ada, sini awal bisa dilakukan karena alam jalalahnya ya. Sini maro don, nah don, fathah lain kan, kita baca fathahnya plus alifnya, jadi dua rakaat. Wazadahumullahu maradha. Berarti gitu. Jangan humaradon, salah. Maradho. Ya. Nah, itulah cara membaca Quran biar kita benar bacanya. Baru 3 ya. Saya akan lanjutkan lagi 4, cara 5, cara 6, cara 7 dan semua cara itu harus kita gunakan aplikasinya nanti di dalam satu ayat. Kita cari, karena kita yang menentukan di mana kita berhenti yang kuatnya dengan tata cara berhenti ini. Jangan kita sembarang berhenti. Ya. Demikianlah. Mudah-mudahan kita paham dan dimudahkan Allah. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.